Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Still with me, Sherly dalam program Ada Apa? Masih dalam suasana lebaran, izinkan Sherly dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima dan semua habit positifnya bisa kita teruskan di waktu-waktu sesudah Ramadan. Amin. Nah teman-teman, setelah sekian purnama kita nggak update program Ada Apa, ada banyak refleksi yang unintentionally terjadi di Sherly. Dan lewat episode ini, sekaligus mengawali kembali program Ada Apa, Sherly akan berbagi 3 refleksi selama beberapa bulan kemarin. Nggak perlu lama-lama, ini dia 3 deep reflection Sherly selama beberapa waktu belakangan ini, yang hopefully ini mengubah cara Sherly berpikir, syukur-syukur bisa mengubah action dan habit Sherly juga ke depan. Yang pertama dan yang paling krusial adalah hal yang benar-benar harus bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Well, ini kedengarannya agak klise banget, tapi that's it. I can't agree more. Ini bener banget teman-teman. Ini tuh udah banyak banget buku self-development yang bahas, tips-tipsnya juga udah sangat sering berseliweran di internet. Bahkan ini juga termasuk salah satu pesan moral yang sangat sering Sherly bawa saat harus berbagi di hadapan anak muda baik offline maupun online. Bahwa musuh terbesar diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Makanya wajar banget kalau pepatah bijak menyebutkan kita sebenarnya sedang berlomba dengan diri kita sendiri, bukan orang lain. Apakah kita yang hari ini lebih baik dari kita yang kemarin, dan kita yang besok akan lebih baik dari kita yang hari ini. Dan format ini teman-teman bisa kita terapkan dalam banyak aspek, mulai dari kesehatan, spiritual, akademik, finansial, pertemanan, atau bahkan skill-skill tertentu yang sekarang sedang kita pelajari atau kita dalami. Karena the first competition that we should win is against ourselves. Kompetisi pertama yang harus kita menangkan adalah justru melawan diri kita sendiri. Maksudnya gimana Kak Ser? Teman-teman, kita jujur dulu yuk. Kita yang berproses di zaman sekarang itu kayak dikondisikan untuk memang jadi lebih malas dari generasi sebelumnya. Semuanya serba ada, semuanya serba cepat, serba mudah, dan serba instan. Mau apa-apa tinggal klik, bayar, transfer, diantar, dan nyampe. Informasi dengan mudah bisa kita dapat dan sebarkan misalnya. Dan ini tidak dibekali dengan critical thinking yang baik. Maka kita bisa bayangkan betapa mudahnya misinformasi terjadi di zaman sekarang. Alam dan lingkungan mendesain perilaku kita, manusia di zaman sekarang menjadi lebih lembek, lebih malas, cepat capek, bosenan, kemudian sekali lagi ini bukan pembenaran, apalagi berlindung di balik situasi dan kondisi ya. Tapi justru poin utamanya akan keluar setelah kita menerima kondisi tadi teman-teman. Bahwa generasi kita amat sangat dimanjakan dengan yang namanya teknologi. Sehingga nggak boleh nggak, kita benar-benar harus jadi pemimpin atas diri kita sendiri. Mulai dari Rumi sampai Abraham Lincoln, sebetulnya juga udah nyampein ini, tapi sederhananya adalah kita harus menang melawan keinginan untuk rebahan, malas olahraga, procrastinate atau suka menunda-nunda pekerjaan, serta lebih memilih misalnya scrolling di sosial media, menyepelekan persiapan, dan selalu memilih jalan mudah, tapi tidak melatih otak dan otot agar lebih terlatih dan terampil dalam menyelesaikan sesuatu, dan seterusnya. Nah, tips konkretnya agar tidak malas kayak gimana, kita nggak akan bahas di video ini teman-teman, karena episode ini Sherly dedikasikan untuk refleksinya dulu. Cara melawan malas dan rebahan kita udah bahas di Ada Apa Sih episode 7 dan 65, nanti linknya Sherly taruh di bawah. Update tipsnya akan Sherly bahas di video selanjutnya ya. Deep reflection yang kedua, dan ini sekaligus pengakuan Sherly terhadap diri sendiri serta kondisi saat ini ya teman-teman, bahwa distraksi terbesar yang mengganggu fokus kita ternyata datang dari hal yang paling kita sukai dan yang paling dekat dengan kita. Makanya dalam teori kemelekatan, kita dianjurkan untuk tidak bergantung pada apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, untuk menyederhanakan ini, kalau di zaman sekarang mungkin gadget kali ya, adalah salah satu yang sangat melekat dalam kehidupan kita. Dan ini justru menjadi distraksi hidup terbesar, setidaknya bagi Sherly ya. Penjelasan deep reflection yang kedua ini sebetulnya nggak terlalu banyak, karena ini tentang kita mau jujur atau enggak dengan diri kita sendiri. Berapa jam dalam sehari kita menghabiskan waktu di depan gadget. Dan mari kita bandingkan waktu itu dengan aktivitas atau interaksi real yang kita lakukan tanpa menggunakan gadget, alias skill dasar manusia aja.
seperti komunikasi, kemampuan menulis, berpikir, membaca, mendengar, olahraga tanpa gadget misalnya, bercocok tanam, name it, apapun itu. Sally disclaimer dulu teman-teman, Sally bukan bilang bahwa gadget itu buruk, enggak sama sekali. Gadget itu adalah alat dan harusnya alat itu memberi nilai tambah pada sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kuasai. Misalnya, kemampuan menulis bisa jadi lebih cepat dengan adanya gadget. Kreativitas itu bisa jadi lebih berkembang dengan adanya internet. Kemampuan bahasa atau bicara kita akan jauh lebih bisa dieksplor dengan adanya IoT. Networking dan interpersonal akan jauh lebih luas jangkauan dan kebermanfaatannya dengan adanya sosial media, dan seterusnya. Tapi teman-teman, coba kita bayangkan dulu, saat skill-skill basicnya kita belum punya, dan kita udah memegang alat. Skill basic seperti kemampuan membedakan mana lawan dan mana kawan, benar salah, logical thinking, skala prioritas, itu belum ada, tapi kita sudah dipercaya memegang alat, bahkan yang speknya di atas rata-rata, maka bisa jadi yang dilakukan adalah kontraproduktif dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita melakukan sesuatu yang bukan jadi prioritas kita. Kita terjebak pada informasi yang sebenarnya nggak penting-penting banget untuk masa depan dan target kita saat ini. Kita kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita membunuh kawan dan membela lawan. Benar jadi salah dan salah jadi benar. Tapi kan untuk belajar pedang, kita harus punya pedangnya dulu. Untuk belajar sesuatu di zaman sekarang, Kak Ser, kita harus punya alatnya dulu. Bisa aja kita langsung praktek. Jadi belajar sambil praktek, Kak Ser. Yes, Sally sepakat. Bisa banget. Tapi hal paling krusialnya bukan pada alat, justru pada man behind the gun. Manusia yang ada di belakang alat itu. Seberapa mampu kita mengontrol diri, membedakan skala prioritas, berpikir logis, kebutuhan di atas kemauan, dan seterusnya. Kenapa bagian ini harus selesai dulu? Karena kalau enggak, alat ini justru menjadi pintu distraksi dalam proses kita belajar. Dan lebih parahnya lagi, menjadi senjata makan tuan. Alhasil, kita menguasai teknik, tapi nggak menguasai ethics. Kita mendapatkan ilmu dan menjadi lihai atau pintar dalam satu bidang, tapi tidak dengan karakter dan adab dalam menggunakan kepintaran kita di tempat kerja dan masyarakat sosial misalnya. Sedangkan hukum alamnya adalah adab lebih tinggi dari ilmu. Karakter itu lebih berharga dari kepintaran. Karena kalau hanya mengejar pintar, maka sekarang pun sebetulnya kita sudah kalah dengan artificial intelligence. Maka ini waktunya kita sadar dan mau mengakui teman-teman, bahwa kita yang harus mengendalikan gadget, bukan kita yang dikendalikan oleh gadget. Kalau semua asupan skill, informasi, dan aktivitas kita masih harus selalu bergantung pada gadget, maka justru kita yang dikontrol olehnya. Kalau ketergantungan itu sudah muncul dan kita nggak bisa take control atas diri kita sendiri, maka cepat atau lambat ia justru akan menjadi distraksi untuk kita bisa fokus pada target atau tujuan kita. Dan deep reflection yang ketiga sekaligus yang terakhir untuk episode ini adalah hukum tarik-menarik kehidupan, yaitu berikan apa yang kita inginkan. Kalau mau dapat lebih, ya kasih dulu. If you wanna get more, give first. Contoh, kita mau ilmu kita berkembang, maka bagi dulu ilmunya. Pelit ilmu nggak akan mengantarkan ilmu kita kemana-mana, teman-teman. Mau uang atau kekayaan kita bertambah, maka berbagi dulu. Bentuknya bisa apa saja, sedekah, infak, wakaf, sekedar berbagi, dan lain-lain. Ingin orang lain ramah terhadap kita, maka ramah dulu pada orang. Jangan-jangan selama ini kita jarang disapa atau diperlakukan ramah karena kita tidak mencoba untuk menyapa duluan. Ingin orang percaya dan jujur terhadap kita misalnya, maka kita dulu yang menerapkan itu. Bahkan di tingkat yang lebih ekstrim, Sally jadi kembali teringat dengan pesan sekaligus nasihat dari seorang mentor saat Sally masih kuliah S1 dulu, yang bilang kurang lebih begini, "Sir, to be above, we should do something beyond and everything." Yang artinya kurang lebih, untuk menjadi di atas rata-rata, kita harus melakukan sesuatu melebihi apa yang diminta atau tanggung jawab yang diberikan pada kita. Do something beyond our responsibility. Kalau kita yang saat ini belajar di sekolah, jangan mau hanya sekedar datang ke kelas, ngerjain tugas, dapat nilai, dan selesai. Lakukan lebih dengan ngikutin aktivitas ekstrakurikuler misalnya, cari komunitas, cari tahu hobi, berkarya dengan hobi kita, belajar organisasi lewat OSIS, dan seterusnya. Untuk yang saat ini sedang kuliah, jangan mau kuliah pulang aja teman-teman. Do something beyond. Lakukan sesuatu yang bisa memberi nilai tambah pada diri teman-teman.
Mulai cari penghasilan tambahan misalnya, latih skill-skill organisasi dengan ikut kegiatan yang ada, boleh di dalam, boleh di luar kampus. Atau kalau yang nggak terlalu senang ngumpul-ngumpul, mulai branding diri dengan karya yang dipublikasikan, ciptain komunitas, keluar dari zona nyaman. Bahkan sesekali, mencoba menantang diri untuk ada di lingkungan yang totally different dengan kita, bisa membuat kita sadar tentang potensi dan gerbang baru yang bisa kita buka atau dunia yang bisa kita jelajahi. Sama halnya di dunia profesional, always do beyond the responsibility. Kalau di tempat kerja misalnya tanggung jawab kita adalah 6, lakuin 7. Kalau ekspektasi atasan kita adalah 7, lakuin 8. Kalau keinginan klien kita 8, lakuin 9. Karena inisiatif-inisiatif lebih inilah yang akan mengantarkan kita pada hal-hal baru dalam hidup. Dan terakhir, Sarli ingat banget, Mbak Najwa Shihab pernah bilang kurang lebih begini, jangan pernah takut mencoba hal-hal baru dalam hidup. Selama itu baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman, maka selalu beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman dan nyobain hal baru. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tangga kehidupan mana yang akan mengantarkan kita pada level kehidupan selanjutnya. Dengan catatan, berikan dulu apa yang ingin kita dapat. That's all. Itu dia refleksi Sarli dalam beberapa waktu belakangan ini. Nanti di akhir tahun 2024, berarti kurang lebih 8 bulan dari sekarang, Sarli akan kembali ke video ini untuk mengevaluasi dan refleksi ulang. Apakah 8 bulan sisa waktu dan perjalanan di tahun 2024 ini akan mempengaruhi output dari apa yang sedang Sarli perjuangkan? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman punya refleksi juga, boleh banget ditulis di kolom komen supaya bisa jadi bahan renungan dan diskusi yang produktif. I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.